Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang ketemu. Masih dalam Zoom sekarang ya, saya udah nggak sabar ketemu onsite. Coba saya mau lihat dulu wajah-wajahnya yang bisa on kamera, boleh on kamera. Wow, oke. Yes. So, saya ketemu beberapa rekan gembala sidang, para gembala senior. Mereka cerita rata-rata gereja baik di dalam maupun di luar negeri. Kemarin juga saya ngobrol dengan Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura. Beliau juga cerita, ternyata memang betul sejak pandemi dan kemudian sekarang kita udah onsite lagi, memang belum 100% jemaat kembali onsite. Jadi rata-rata di tiap gereja tuh rata-rata ya, mereka bilang 65% deh kembali onsite. Sisanya masih ada di online. Jadi memang online kita pertahankan. Karena sisanya jemaat masih ada di online. Bahkan banyak juga jemaat yang dijangkau semasa pandemi. Akhirnya mereka ada di onsite hari ini. Jadi memang isu hari ini juga buat kita jemaat Tuhan adalah bicara mengenai convenience atau komitmen. Convenience atau komitmen. Kita nih suka dengan yang namanya convenience atau kenyamanan, kita suka. Terus terang sih, secara online kita lebih nyaman ibadah. Ya, nggak perlu bangun pagi heboh gitu, tinggal on semua kita bisa ikutin. Bahkan ada jemaat yang bilang ke saya, tapi pastor, selama pandemi saya lebih rohani. Kenapa? Karena satu hari Minggu saya bisa ke 3 gereja. Wih, iya, 3-tiganya online, dia tinggal pindah-pindahin. Oke, tapi mari kita harus lihat secara kekristenan. Apakah kekristenan yang kita hidupi ini convenience, ya? Apakah nyaman kita sebetulnya menjalani kekristenan ini? Ada masa di mana Tuhan Yesus ketika dia di bumi ini, dia tuh memiliki yang namanya crowds atau sekumpulan orang, kerumunan. Banyak orang berkerumun di mana Yesus ada, di situ orang berkerumun. So hari ini saya mau share dengan satu judul crowd and follower. Ya, supaya kita semua di sini bisa menilai kita ini bagian dari crowd atau follower. Saudara kalau tahu crowd atau kerumunan itu paling mudah membangunnya. Di Matius 4 ayat 24 dan 25. Ayatnya berkata begini, Matius 4 ayat 24 dan 25. Ya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi di mana Yesus ada, dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaan. So nggak usah heran kalau dalam gereja ada orang-orang yang buruk keadaannya, karena mereka lah butuh Yesus. As long as mereka perlu Yesus, kita selalu terbuka sama mereka. Nah, dikatakan di ayat 25, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Inilah yang disebut dengan crowd, kerumunan yang ikut dengan Yesus. Saudara, crowd ini, kerumunan ini mengalami penyaringan. Gereja mula-mula mereka mengalami yang namanya penyaringan. So ada penyaringan untuk jemaat Tuhan. Dari masa lalu sampai ke hari ini. Ya, penyaringannya macam apa? Paling tidak ada 2 hal. Sejarah mencatat ada 2 hal. Penyaringan ini. Ya. Kalau kita lihat, hal yang pertama yang menyaring gereja jemaat Tuhan adalah yang namanya persecution atau aniaya. Persecution atau aniaya. Ini menjadi penyaringan buat orang-orang yang mengikut Yesus. Di Kisah Rasul pasal 8, Kisah Para Rasul 8, ini mengenai Stefanus, martir pertama yang dirajam batu. Dan
siapa pemimpin penganiayaan pada waktu itu? Seorang muda yang namanya Saulus. Yang di kemudian hari kita tahu bahwa Saulus encounter dengan Yesus dan dia menjadi rasul hebat yang namanya Paulus. Ya, di Kisah Rasul 8 ayat 1 dikatakan bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi mereka tersebar, scattered. Kenapa? Karena aniaya yang hebat. Ya, dan luar biasanya Saulus pada waktu itu, dia bukan menangkap jemaat karena ibadah, tapi dibilang di ayat yang ketiga, tetapi Saulus, ya, di Kisah Rasul 8 ayat 3 itu, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, bahwa di masa itu, kekristenan memang beresiko. Saudara ketahuan ikut Yesus, banyak resikonya. Banyak resiko ya. Salah satunya adalah saudara akan ditangkap. Tangkap, masukin penjara. Dan penjara bukan akhir dari hidup mereka. Akhir hidup mereka adalah di Kolosium. Di stadion di Roma, bagi saudara yang udah pernah ke Roma, pasti tahu ada namanya Kolosium. Di situ mereka akan menjadi umpan untuk binatang buas, singa atau beruang. So, gimana caranya Saulus door to door untuk tahu bahwa ini orang-orang ini ikut Yesus? Waktu itu Kaisar Roma membuat patung setengah badan di semua daerah jajahan dia, itu ditaruh di sudut-sudut kota. Jadi setiap orang yang lewat depan patung dadanya Kaisar itu harus berhenti dan angkat tangannya dan berkata, Hail Caesar. Hail Caesar artinya Kaisar adalah Tuhan. Ya, hidup Kaisar, Kaisar adalah Tuhan. So, bisa ditebak siapa yang tidak mau berhenti dan berkata Kaisar adalah Tuhan. Orang Kristen. Karena bagi orang Kristen, yang namanya Tuhan hanya satu, Yesus Tuhan. Jadi, mereka tinggal dicatat siapa nih yang mau berhenti dan kasih hormat sama Kaisar. Kristen nolak menghormati patung Kaisar, itu akan dicatat. Dan inilah yang akan membuat mereka kena tuduhan pemberontakan. Dan hukuman bagi para pemberontak terhadap Kaisar cuma satu, mati. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan, konsekuensi menjadi Kristen pada masa gereja mula-mula adalah mati. Jika dibandingkan hari ini kita ikut Yesus, waduh, betapa banyak alasan-alasan kecil kadang-kadang kita dengar dari orang-orang, ya kenapa kamu nggak gereja lagi? Aduh sakit kepala. Kamu kenapa nggak berjemaat lagi situ? Gua kesinggung sama gembala. Ya ampun, kenapa nggak kesinggung? Nggak disalamin. Ayo, di masa itu ya ketahuan Kristen selesai hidupnya. Aduh, di masa itu ketahuan Kristen kelar hidupnya. Ya, jadi nggak mudah untuk jadi pengikut Kristus pada abad-abad pertama. Penganiayaan orang Kristen itu baru berhenti di tahun 300 ketika Kaisar Roma pertama, 321 Kaisar Roma pertama yang namanya Konstantinus itu melihat tanda di langit dalam mimpinya berupa salib dan dia menjadi orang percaya. Ya, dan penganiayaan atas orang Kristen berhenti. Tapi selama 300 tahun orang Kristen habis semua, dibantai untuk jadi makanan singa di Kolosium. Hari ini kalau saudara jalan-jalan ke Roma, saya beberapa kali ketika pimpin jemaat untuk ke Yerusalem, pulang kita lewat Roma, saya selalu bikin perjamuan kudus di Kolosium. Di Kolosium, sekarang di Kolosium itu di tengahnya ada salib dipasang untuk mengenang semua martir orang-orang Kristen yang mati di Kolosium itu. Wow, ratusan ribu lah mereka mati di situ. Dan kita perjamuan kudus, sengaja siapin perjamuan kudus. Saya bilang, ayo sini. Siapa yang masih suka cengeng, dikit-dikit mundur dari Tuhan, kecewa dari Tuhan, dikit-dikit marah sama Tuhan, dikit-dikit aduh, dikit-dikit pengen keluar gereja, kita buat komitmen lagi deh. Dulu orang mau ikut Yesus sampai hilang nyawa. Saudara, jadi memang aniaya itu tetap ada dan Tuhan izinkan dari dulu sampai sekarang.
Mungkin bentuk aniaya yang hari ini beda ya. Ke gereja jauh. Aduh ribet nih ke gereja nih gini. Tapi untuk ikut Tuhan selalu ada tantangannya. Tapi kita percaya bahwa challenge-nya itu akan membuat kita makin bertumbuh dan kuat. Amin. Itu satu. Nah, penyaringan yang paling nggak kita lihat, hal yang kedua, ketika mereka mulai berkata, this is a hard teaching. Pengajaran yang keras. Ya, saudara, bahwa tidak dipungkiri kita ini cenderung menghindari pengajaran yang keras. Kalau saudara kita lihat di Yohanes pasal 6, di ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkan? Pada waktu itu Yesus mengajar mengenai tubuh dan darah Kristus. Mengenai communion with God. Mengenai kesatuan dengan Yesus melalui makan tubuh dan darah. Itu bicara persekutuan dengan Tuhan sebetulnya. Murid-murid bilang, ini keras. Siapa yang sanggup dengar? Jangankan melakukan. Mendengarnya mereka bilang udah nggak sanggup. Padahal waktu itu mereka udah lihat mujizat. Mereka udah lihat mujizat 5 roti 2 ikan. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, mujizat 5 roti 2 ikan, udah. Yesus jalan di atas air, udah. Jadi kesimpulannya, mau lihat mujizat kayak apapun, begitu ketemu pengajaran keras. Dibilang di ayat yang ke-65 ya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak seorang pun dapat datang padaku kalau Bapa tidak mengurniakan padanya. Jadi memang perlu kasih karunia untuk kita ikut Yesus. Perlu kasih karunia Tuhan untuk kita lakukan kebenaran firman. Ya, saya percaya nggak ada di antara kita yang sanggup melakukan kebenaran firman kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, di ayat 66 dibilang begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sudah bayangkan ya, karena pengajaran yang keras, yang bubar itu bukan jemaat, murid. Berarti kelasnya udah lebih tinggi dari jemaat, murid. Murid aja banyak yang mengundurkan diri. Nggak lagi mengikuti dia. Waduh, saudara. Suatu hari saya di gereja, saya lagi mengajar mengenai idolatry atau berhala. Ya, jadi saya lagi jelaskan, kita ini nggak boleh dalam hidup ada berhala. Memang pada masa kini berhala-berhala modern itu bukan lagi patung yang ditaruh di meja, terus kita menyembah patung itu, patung di meja, dikasih sesembahan, ada makanan di situ, lalu kita menyembah dia. Saya baru ngomong selesai kalimat ini, tahu-tahu di tengah ruang ibadah yang lagi dengerin khotbah, ada satu pria berdiri. Kalau orang lagi duduk semua lagi tenang dengerin khotbah, satu orang berdiri kan kelihatan. Berdiri dengan tenang aja dia ambil tasnya, dia jalan keluar. Kelihatan banget memang on purpose dia keluar gitu loh. Bukan karena ada perlu gitu loh. Jadi saya lagi khotbah sampai kan kelihatan kalau dari mimbar ya. Kelihatan mau sebesar apapun ruangan, satu orang berdiri dan on purpose jalan dengan tenang sambil lihat kanan kiri bawa tas. Waduh. Selesai ibadah satu, saya bilang sama istri saya, kayaknya saya ngomong berhala terlalu keras kali ya. Sampai ada yang keluar tadi. Terus istri saya bilang gini, emang mau diperhalus pakai apa lagi kalau yang namanya berhala? Apalagi yang mesti dihalusin? Ya udah kalau memang mesti dijelasin dan setengah gedung berdiri dan keluar, ya udah, beritakan aja kebenaran. Iya memang iya sih. Mau gimana lagi? Mau dihalusin pakai apa kata berhala? Atau penyampaiannya disopan-sopanin, dilembut-lembutin. Gak bisa. Gak usah yang begitu deh. Ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan takut kalau ngajar mengenai uang. Khotbah mengenai uang, takut. Kenapa? Itu sensitif. Ntar jemaat kesinggung. Wah, ntar kita disangka gereja materialistis. Bapak Ibu Saudara, ada 200 ayat. 200 ayat mengenai uang di Alkitab. Kalau uang itu bukan hal penting, ngapain sampai 200 ayat? Ngapain sampai 200 ayat nyinggung soal uang?
Ya, karena memang masalah manusia kan akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukannya punya uang, cinta uang. Ya. Dan di mana hartamu berada, di situ kan hatimu berada. Kalau kita ke dokter, dokter akan tanya, yang sakit sebelah mana? Dipencet di sini, sakit? Enggak. Di sini, sakit? Enggak. Begitu. Sini sakit? Enggak. Begitu pencet di perut, di tengah, sakit? Au. Nah, berarti dokter akan fokus periksa itu. Sama, di tempat di mana kita begitu dikotbahin terluka, wah mesti sering-sering diajar. Supaya sembuh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sering kali ya, kita nih takut memberitakan kebenaran, takut nanti orang tersinggung. Selama yang kita beritakan kebenaran, udah nggak usah disensor. Ya, nggak usah disensor. Jadi saya belajar, ya udah, beritakanlah kebenaran. Meskipun akibatnya mungkin orang ninggalin kita. Enggak deh, tetap kita akan jalanin itu. Nggak perlu disensor. Nah, sekarang apa bedanya antara crowd, kerumunan, dengan follower, para pengikut? Ya, bedanya apa sih? Siapa sih follower? Follower itu Alkitab katakan bahwa they all join together constantly. Orang-orang yang ikut bersama secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, kita nih ya kalau bicara follower hari ini, karena banyak sosial media, apalagi anak-anak muda, mereka tuh udah biasa banget, misalnya contoh Instagram. Ya, berapa followernya? Oh, bahkan bisa beli follower supaya kelihatan hebat. Oh, followernya 1.000, 2.000, bahkan 10.000. Kalau di antara pastor-pastor di gereja saya nih, saya mungkin yang kecil. Follower saya cuma 7.000. Oh, pastor yang lain tuh banyak banget deh followernya. Bahkan salah satu pastor tuh udah kayak selebgram, 100.000 lebih followernya, Pastor Ashley T. Itu 100.000 lebih. Cuman kalau dipikir follower saya 7.000, tapi setiap kali saya posting foto, paling yang nge-like cuma 300. Jadi kesimpulannya yang 7.000 itu bukan follower bener. Kalau posting foto yang like cuma 300, kemana yang 6.800? Jadi sama, kadang-kadang ya berapa banyak juga orang yang benar ikut Yesus, bukan cuma berkerumun aja di sekitar Yesus. Nah, mari kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 42. Inilah gambaran gereja mula-mula yang kuat. Dibilang di Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, di ayat sebelumnya dicatatkan bahwa dalam satu hari ada peristiwa di mana 3.000 orang dibaptis. Sudah bisa bayangkan, saya percaya juga Pastor Timothy akan lumayan panik kalau hari itu ada 3.000 orang dibaptis. Karena buat kita para pemimpin, buat kita para gembala, selalu akan pikirkan what next. Berikutnya gimana nih? Gimana nih follow up orang-orang ini? Nah, inilah gereja mula-mula. Apa yang dibuat gereja mula-mula? Dikatakan mereka bertekun. Dalam kata bertekun di sini ada kata bertekun itu mengandung unsur ada continue. Terus-menerus, secara terus-menerus. Ya. Jadi dalam kata bertekun juga ada unsur yang namanya disiplin. Dari kata disiplin ini kita tahu dong, itu akar katanya disciple, murid-murid. Ya. Jadi saudara membangun kehidupan kekristenan yang kuat memang mau nggak mau diperlukan yang namanya ketekunan. Dan di situ ada unsur yang namanya disiplin. Ya, namanya disiplin. Dan yang namanya disiplin mau nggak mau kita mesti bersedia untuk didisiplin. Didisiplin. Ya. Anak saya yang paling kecil yang umur 11 jalan 12 bilang, "Dedi pengen pelayanan di gereja." "Pelayanan apa?" "Aku pengen jadi drummer." "Boleh." "Ya, aku mau les drum." "Boleh." Les drum. Suatu hari udah lumayan les drumnya, udah mulai bisa, gurunya bilang,
Pak, kalau bisa dibeliin drum biar di rumah boleh latihan. Boleh, beliin. Oke. Tapi saya bilang, oke, tapi deal ya. Kamu mesti latihan setiap hari paling enggak 1,5 jam. Nah, udah. Begitu dibeliin sih memang bener. Seminggu pertama tiap hari 1,5 jam. Minggu kedua mulai bolong-bolong. Minggu ketiga mulai diingetin. Minggu keempat mulai pakai sedikit ancaman. Ya itulah kita. Artinya gini, kamu nggak latihan lagi, Dedi pindahin drumnya ke gereja ya. Kamu nggak, aku pindahin ke ruang Teams loh kalau kamu nggak latihan lagi. Nah, so artinya gini, memang nggak mau terus, ya. Oke, so artinya gini, dalam hidup kita perlu disiplin. Ketekunan tuh berarti ada unsur disiplin. Nah ini yang agak repot di kita. Mereka bertekun dalam hal apa aja? Mereka konsisten dalam hal apa aja? Yang pertama, mereka konsisten dalam pengajaran. Pengajaran ini mesti konsisten. Salah satu konsistensi yang kita mesti punya adalah mesti full gospel, mesti Injil sepenuh. Maksudnya apa sih? Nggak bisa dipilih. Ya, kadang-kadang ada orang mau gini, oh ini oke, ini enggak, ini oke, ini enggak gitu. Oh percaya Yesus, percaya. Percaya Roh Kudus, percaya. Karunia Roh Kudus, percaya enggak? Enggak. Oh nggak bisa. Harus semua, ya, harus semua, gitu loh, ya. Jadi, mari, Bapak Ibu, kalau kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 3, dibilang begini, di 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi memang, kalau tadi kita lihat murid-murid bilang, siapa yang sanggup dengar? Memang dibilang, di akhir zaman orang akan kumpulin guru, ya. Untuk apa? Puasin telinga. Maksudnya apa? Yang masuk enak nih di kuping nih, boleh deh. Aduh, nih pendeta ini khotbahnya enak nih didengarnya nih, di kuping adem rasanya. Aduh, oke deh gitu. Saudara, ya kita perlu belajar kadang-kadang kebenaran itu juga sakit di dalam gitu. Kebenaran itu juga kadang-kadang mengoreksi kita di dalam dan cukup sakit kalau kita dikoreksi oleh kebenaran. Seringkali kita nih suka dengan apa yang senang bisa didengar enak. Nah, kita perlu belajar untuk dengar ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jadi saya percaya kita perlu belajar prinsip lebih memilih kebenaran daripada hubungan. Ya. Sepanjang saya jadi gembala, saya belajar untuk nih kebenarannya ini. Kalau saya udah sampaikan kebenaran, kamu nggak suka, ya udah. Saya harus gimana lagi? Gitu. Saya harus gimana lagi? Ini kebenarannya ini. Dan kalau sampai orang tinggalin gereja, ya udah. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya selalu lihat bahwa kita mesti beritain aja. Toh memang kita nggak pernah jadi lebih sedikit daripada dulu. Ya, selalu kita ada orang-orang yang dimenangkan justru karena kebenaran diberitakan. Beritakan Injil sepenuh, full gospel. Jangan Injil separuh. Ya. Atau Injil seperempat. Nah. Semuanya deh, beritain aja. Oke, kita konsisten. Kita mesti konsisten dalam hal kebenaran. Yang kedua, gereja mula-mula tuh kuat di mana? Dibilang mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Nah, mari kita harus lihat persekutuan macam apa. Ini bicara soal deep fellowship. Dan deep fellowship ketahuan dari mana? Kalau ada konflik. Orang ketahuan, ini persekutuannya dalam, kalau ada apa? Ada konflik. Udah ada benturan, udah ada konflik, udah ada udah ada yang terjadi gesekan satu dengan yang lain. Amsal 27:17 bilang gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, kalau saudara tahu bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau tukang daging tuh mau motong daging, dia bawa pisau 2. Kenapa? Karena dia perlu gesekan satu dengan yang lain. Ketika pisau digesek satu dengan yang lain, pertanyaannya mana yang jadi tajam? Dua-duanya. Ketika kita bergesekan, mana yang jadi tajam? Dua-duanya. So, sama bahwa manusia menajamkan sesamanya.
luar biasa. Kalau kita semua ini senang dengan ayat, kamu adalah permata hatinya Tuhan. Wah, kita senang jadi permata hatinya Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa permata itu cuma bisa dipotong sama permata. Dan permata yang bagus itu punya 64 sisi, disebutnya faset. So, jadi kalau dalam hidup kita, dalam gereja kita pernah ada konflik, itu bagus. Karena itu menajamkan kita. Dan kalau udah pernah konflik, satu kali, tenang, masih ada 63 kali lagi konflik. Kalau bicara permata. Permata itu 64 sisi. So, jadi saya suka bilang sama para pastor kita, ataupun staff kita bilang jangan takut konflik. Ya, karena konflik itu juga akan menajamkan kita. Cuman, ya hadapi konflik, jangan pergi. Ya, jalanin aja, emang mesti begini. Karena kita akan dibentuk lewat konflik. Pastor Rick Warren bilang gini, God is more interested in your character than your comfort. Ya, God is more interested in your character than your comfort. God is more interested in making your life holy than He is making your life happy. Ya, bahwa Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Terus terang kalau karakter dibentuk nggak nyaman. Untuk jadi orang sabar, kita harus ketemu orang menyebalkan memang. Nggak nyaman. Ya, God is more interested in making your life holy. Untuk membuat hidup kita kudus daripada membuat hidup kita happy. Ya, bahwa kekudusan kita di mata Tuhan lebih penting daripada kebahagiaan kita. Puji Tuhan. Nah, jadi, again, bahwa kalau persekutuannya mau nggak ada konflik, gampang. Tinggal shalom. Ya, nyanyi bersama, dengerin firman, selesai doa tutup, shalom, pulang atau makan. Udah jangan repot-repot, pasti nggak ada konflik. Tapi begitu kita mulai terlibat banyak, melayani bersama, nah di situ mulai konflik. Ya, di situ mulai konflik. Wih, kadang-kadang saya kalau lagi pergi keluar kota gitu ya, saya sama pastor lain, atau saya sama ada staff yang sama saya, kita ngobrol gitu. Wah, saya juga kadang-kadang kaget juga ya. Baru tahu kalau mereka cerita gitu. Iya Kak, rame Kak. Di departemen itu ribut kemarin gitu. Oh iya, nggak tahu saya. Iya, nggak nyampe ke Kanala. Oh gitu. Oke deh. Jadi tapi memang ya itu artinya hubungannya sehat. Artinya ada interaksi. Cuman saya harus tanya, terus gimana? Selesai nggak? Ya selesai sih, gitu loh. Ya kita bisa ngerti, gitu. Akhirnya ya udah beres sih. Oh, oke. Siapa yang nengahin? Oh, itu ada Pastor Mario yang nengahin, gini-gini. Oh, oke. Tapi saya dengar cerita bahwa ya konflik sering terjadi. Ya di ministry mana, di pelayanan mana nggak ada konflik. Tapi itu semua membuat kita menjadi lebih tajam. Amin. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi lihat, jemaat mula-mula mereka konsisten, mereka komitmen dalam pengajaran. Artinya semua yang diajarin mereka pegang, nggak dipilih-pilih. Yang kedua, di persekutuan meskipun konflik, meskipun aduh kayaknya sakit banget gua ngadepin orang ini satu. Ya konsisten terus jalanin. Pergi cuman menunda sakit besok. Karena di tempat baru kita akan ketemu lagi dan kita akan terus diproses Tuhan. Itu cuma penundaan sementara, bukan selesai konfliknya sebenarnya. So, jadi ya hadepin aja yang sekarang gitu loh. Oke. Yang ketiga, mereka konsisten di mana? Yang ketiga, mereka konsisten di memecahkan roti. Apa sih arti memecahkan roti? Ya, ini bukan lagi bicara perjamuan kudus, tapi ini lagi bicara memecahkan roti. Roti itu adalah makanan mereka, makanan pokok mereka. Dan roti mereka itu roti bundar, makannya dengan cara disobek. Buat Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Yerusalem akan lihat roti-roti itu. Ya, caranya disobek. Nah, roti yang disobek ini, roti yang dipecahkan itu lagi bicara kehidupan. Roti kan hidup. Ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar. Artinya roti ini hidup. Jadi roti yang dipecah itu lagi bicara hidup yang dibagi. Orang akan mulai membagi hidupnya ketika dia tuh
bersedia hidupnya tuh diintervensi. Contoh, ketika kita mulai melayani, sebenarnya hidup kita mulai diintervensi. Udah mulai nggak nyaman. Ibadah jam berapa ya kalau di GBI City Love? Jam 10. Iya. 10. Yang pelayanan nggak mungkin dong datang jam 10. Kalau yang pelayanan jam 8. Oh, kalau pelayanan datang jam 10 nggak bisa. Pelayanan datang jam 8. Itu namanya hidupnya diintervensi. Mau datang jam 8, mandinya dari jam 6. Itu hidupnya jadi lebih nggak enak. Enak jadi jemaat. Jadi, tapi orang-orang ini itu disebut orang-orang yang hidupnya bersedia diintervensi. Ini orang-orang hebat. Orang hebat mau diintervensi. Ya hidupnya. Waduh, melayani secara selfless. Udah nggak mikirin diri sendiri. Jemaat udah pulang 10, let's say ibadah selesai setengah 12 atau jam 12. Lah jemaat pulang langsung makan siang. Ini masih beresin alat. Wih, ini masih beresin, masih apa, pulang akhirnya jam 1. Ya, orang lain udah kelar makan, kita baru mulai makan. Itu hidup yang diintervensi. Itu hidup yang diintervensi. Belum lagi kalau pengerja mesti ikut doa, jemaat kan nggak usah. Nah ini kan diintervensi ya. Kita ada doa pagi hari Sabtu jam 6. Sabtu jam 6. Ada satu leader bilang gini, ya kapan kita bangun siangnya? Udah Senin sampai Jumat bangun pagi, Sabtu lagi bangun lebih pagi lagi jam 6 udah di gereja. Ya, itulah hidup yang dipecah. Itulah hidup yang diintervensi, diganggu hidupnya. Ya. Tapi tahukah saudara bahwa pelayanan kita sama orang lain itu sometimes lebih efektif daripada apa yang kita sampaikan di mimbar. Selama pandemi kemarin, kan lucu ya, waktu pandemi kemarin gereja tutup, terus kan orang diajak home cell, takut COVID. Tapi kalau orang diajak goes, mau diajak goes. Ya, jadi komunitas goes yang ada sama saya itu 9 orang suka goes bareng. Berkembang jadi 65 anggotanya. 65. Puji Tuhan setelah endemik kita udah onsite nih. Sekarang lebih dari 12 keluarga join sama kita. Dari hasil goes bareng. Ada hal yang menarik. Kadang-kadang saya ketemu sama ya ada yang ikut goes. Pas jalan, saya tuh suka jalan di belakang. Karena buat saya udah 40 tahun di atas sadel sepeda. Saya atlet dari tahun 1981. Ya jadi ketika tahun 2021, 2020 saya udah 40 tahun di atas sepeda. So, jadi buat saya nggak ada yang saya cari selain satu. Saya pengen melayani orang. Saya ada di situ purpose saya untuk jiwa-jiwa. So, jadi saya suka jalan di belakang, nemenin yang ketinggalan, ngurusin yang pecah ban, yang bannya kempes. Jadi sering sekali di jalan, yang bannya kempes, saya gantiin bannya. Saya bantuin ganti ban. Oh ya, dia kan nggak kenal saya. Dia nggak kenal saya gantiin bannya. Udah jalan lagi ya. Iya makasih Pak, makasih. Yo, hati-hati ya. Ya. Hari Minggunya diajak sama temen. Waktu udah onsite gereja yuk, ketika ke gereja kaget lah dia, lah itu yang bantu digantiin ban saya kemarin itu Pak Gembala katanya. Ya emang saudara, itu membekas sama dia, itu membekas dalam banget gara-gara ban sampai saya gantiin ban dia ya. Jadi dia, oh, itu gembalanya. Iya oh, dia kan nggak kenal, diajak sama temennya. So jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kadang-kadang apa yang kita tabur tuh ya, waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita tuh nggak pernah sia-sia. Buat orang lain untuk lihat siapa Yesus yang hidup dalam diri kita. Di gereja kita tuh bisa jalan karena volunteers. Setiap Sabtu misalnya hanya untuk ibadah youth, itu ada 70 volunteers at least. Ya, dan itu kita sediain snack, kita sediain coffee and tea yang free flow, dan makan malam buat mereka box. Kenapa? Karena kita bilang bahwa mereka ini orang-orang yang bersedia hidupnya diintervensi. Ya, mereka bersedia melayani. Kalau hari Minggu,
Untuk nangani 2 ibadah, volunteer lebih banyak lagi, 170-an sampai 200 per minggu dari semua divisi pelayanan. Ya, dan kita sediain semua. Ada snack, ada makan siang, dan why? Karena kita tahu hidup mereka udah bersedia diintervensi untuk melayani. So kita sangat hargai mereka. Nah, jadi saudara, ini hidup yang disebut diintervensi, hidup yang dibagi, roti yang dipecah. So, jadi gereja mula-mula kuat. Kenapa? Karena ada banyak orang bersedia untuk menjadi roti yang dipecah buat orang lain. Itu kunci kekuatan gereja mula-mula. Nah, hal terakhir. Gereja mula-mula konsisten dalam hal apa? Berdoa. Ya, berdoa. Bahwa doa itu perlu namanya konsistensi. Ya, doa itu perlu konsisten, doa itu perlu disiplin. Doa itu perlu disiplin. Doa itu perlu disiplin. Wow, di doa pagi kita sebut powerhouse. Tiap hari Sabtu jam 6 pagi. Anak saya yang kecil bilang, Dedi, aku pengen pelayanan. Sebelum belajar pelayanan, ayo belajar doa pagi dulu. Ngantuk, ini. Udah, tapi sekarang dia, even saya lagi keluar kota, dia doa pagi. Ya. Kenapa? Karena memang kita ajarin bahwa kalau kamu mau melayani Tuhan, nomor 1 belajar dulu untuk berdoa. Belajar untuk disiplin dan konsisten, dan doa yang nggak pernah putus. Di Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, Lukas 18 ayat 1. Apa sih artinya doa yang tidak jemu-jemu? Doa yang tidak jemu-jemu itu gini, pray until something happen. Ya. Saya ini bisa lahir baru tahun 1984, karena mama saya itu lahir baru tahun 1981. Dia tuh lahir baru di sebuah persekutuan doa, terus dia berdoa buat anak-anaknya dan suaminya. Jadi adik saya lahir baru tahun 82, saya lahir baru tahun 1984. Nah, suaminya itu paling lama. Papa saya itu paling lama lahir barunya. Setelah didoain sama mama saya dari tahun 81 sampai papa saya itu baru lahir baru tahun 1995. Artinya 14 tahun dia berdoa buat suaminya. So dia nggak pernah berhenti berdoa sampai suaminya terima Yesus, percaya Tuhan. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara, hari ini isu dalam gereja Tuhan, dalam hidup kita, kekristenan kita adalah convenience atau komitmen. Tapi mari kita belajar hari ini bahwa hidup komitmen pasti nggak convenience. Hidup komitmen pasti nggak convenience. Pasti kenyamanan hilang. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, hari ini yang saya share. Saya berdoa supaya jemaat City Love boleh jadi jemaat yang komitmen. Ya, apapun lah situasinya. Aduh, kenapa nggak persekutuan? Kenapa nggak datang cell group? Lagi nggak enak hati nih, ngadepin itu. Udah datang aja terus komitmen. Roh Kudus akan kasih kita kekuatan untuk jalanin itu semua. Amin, Bapak Ibu. Percaya ya, semua firman nggak ada yang nggak bagus, semua luar biasa. Pasti. Jadi, meskipun kedengarannya nggak enak, terima aja. Tuhan sedang bekerja di sana.